Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, bab kebebasan berekspresi, akan menyampaikan tentang ringkasan yang telah kelompok kami buat. Perkenalkan, saya Ferreira Rizky Hidayat, NIM 19.18223. Dan saya Nandi Satria Putra, NIM 19.18884. Dan saya Bian Haidar Lutfi, NIM 19.18218. Pada bab 5, kebebasan berekspresi ini, terdapat poin-poin berikut yang akan dibahas. Yang pertama, yaitu organisasi berperilaku buruk. Di seluruh dunia, sensor dan pengawasan internet sedang meningkat, memicu kekhawatiran mengenai isu-isu seperti kebebasan berekspresi, hak privasi, pemilihan umum yang bebas dan adil, dan korupsi. Salah satu alat yang tersedia bagi mereka yang mencari privasi dan perlindungan online lebih banyak adalah Tor. Hak amandemen pertama. Organisasi dan pemerintah telah berusaha untuk menetapkan kebijakan dan undang-undang untuk membantu membimbing orang, serta untuk melindungi kepentingan mereka sendiri. Mahkamah Agung telah memutuskan bahwa jenis pidato berikut tidak dilindungi oleh amandemen pertama dan mungkin dilarang oleh pemerintah. Yang sangat relevan dengan teknologi informasi yaitu adalah ucapan-ucapan cabul dan fitnah. Kebebasan berekspresi, masalah utama. Bagian ini akan membahas sejumlah isu kunci terkait dengan kebebasan berekspresi, termasuk mengontrol akses ke informasi di internet, sensor internet, tuntutan hukum SLAPP, anonimitas di internet, tuntutan hukum John Doe, ujaran kebencian, pornografi di internet, dan pelaporan berita palsu. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Anandipa Satria Putra. Selanjutnya yaitu mengontrol akses ke informasi di internet. Internet terdapat beberapa alat atau cara yang paling sering digunakan untuk mengontrol internet. Cara atau alat tersebut pada umumnya sudah banyak diketahui. Namun, tentu tetap perlu dijelaskan seperti berikut. Yang pertama yaitu blocking dan filtering. Pemblokiran dan penapisan merupakan cara paling banyak dilakukan oleh negara-negara untuk mengontrol internet. Pihak berwenang melakukan pemblokiran konten politik dan sosial, dan juga konten yang dianggap asusila. Yang kedua, undang-undang baru dan penangkapan. Banyak negara di dunia berusaha membuat undang-undang atau peraturan baru untuk memberikan dasar bagi dilakukannya pembatasan di internet. Selain itu, tidak cukup hanya dengan undang-undang atau peraturan. Pemerintah juga melakukan penangkapan. Yang ketiga, kompetitor yang dibayar pemerintah. Pemerintah di berbagai negara tidak tinggal diam atas kritik yang mereka terima di internet. Untuk menandingi isu atau kritik tersebut, tidak jarang pemerintah membayar pihak tertentu untuk berkomentar di internet. Yang keempat, pencopotan dan permintaan penghapusan. Pemerintah atau individu dapat meminta perusahaan untuk mencopot konten ilegal yang biasanya sudah diputuskan secara hukum. Yang kelima, blokir media sosial dan alat komunikasi. Beberapa negara memang memperlakukan kebijakan yang berbeda-beda terhadap beberapa layanan media sosial. Cina contohnya, sama sekali tidak memperbolehkan Facebook dan Twitter. Sensor internet. Sensor internet adalah kontrol atau penindasan penerbitan atau pengaksesan informasi di internet. Gugatan strategis terhadap partisipasi publik. Gugatan strategis terhadap partisipasi publik atau SLAPP dilakukan oleh perusahaan, pejabat pemerintah, dan lainnya terhadap warga negara yang dan kelompok masyarakat yang menentang tentang kepentingan umum. Anonimitas di internet. Ekspresi anonim adalah ekspresi opini oleh orang-orang yang tidak mengungkapkannya identitas. Berikutnya dilanjutkan oleh Abian. Genre
John Doe Lawsuits. Setelah gugatan John Doe diajukan, penggugat dapat meminta izin pengadilan untuk mengeluarkan panggilan pengadilan untuk memerintahkan seseorang untuk hadir di bawah hukuman. Jika pengadilan memberikan izin, penggugat dapat melakukan panggilan pengadilan kepada pihak ketiga manapun, seperti ISP atau firma hosting situs web. Pendekatan ini juga sering digunakan dalam tuntutan hukum pelanggaran hak cipta, di mana pihak yang tidak dikenal telah mengunduh film atau musik dari internet. Lalu ujaran kebencian. Ujaran kebencian bisa diartikan sebagai tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain. Ujaran kebencian biasanya menyangkut aspek ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, dan lain-lain. Dalam arti hukum, ujaran kebencian adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka, entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun dari korban tindakan tersebut. Pornografi di internet. Internet telah menjadi anugerah bagi industri pornografi dengan menyediakan akses yang cepat, murah, dan nyaman ke jutaan situs web porno di seluruh dunia. Beberapa negara bagian telah mengadopsi undang-undang yang menetapkan hukuman yang ditujukan khusus untuk remaja yang terlibat dalam sexting. Mengendalikan serangan pornografi dan tindakan pemasaran yang tidak diminta. Persyaratan utama dari undang-undang tersebut meliputi yang email. Next yaitu berita palsu. Jurnalisme termasuk cara orang mendapatkan berita sedang melalui periode perubahan yang cepat. Namun pembaca mencari berita dan informasi online juga akan menemukan berbagai sumber non-tradisional. Beberapa di antaranya menawarkan lebih banyak pelaporan berita yang objektif dan dapat diverifikasi daripada yang lain, termasuk jenis berita berikut, yaitu pada blog, situs berita palsu, dan situs media sosial. Sekian presentasi dari kelompok 6, yaitu terkait dengan kebebasan berekspresi. Jika ada kurang lebihnya, kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.